Nah, untuk di video kali ini kita akan coba ngecek ya untuk perkembangan atau kondisi lebah punya kita ini. Jadi ini dikarenakan ya kemarin itu sempat mengalami melemah, dan ini setelah kita treatment, yaitu sudah sekitar 1 bulanan yang lalu ya. Dan untuk sekarang ini kita akan coba cek ya untuk perkembangannya sudah seperti apa ya. Dan ini nanti sekalian saya juga akan membahas ya untuk mengenai lebah itu berapa bulan sekali sih untuk pecah koloni ya. Dan untuk mengatasi supaya lebah ini tidak pecah koloni itu bagaimana, nanti kita coba bahas ya di video kali ini. Dan ini juga berdasarkan pengalaman kami ya setelah kita berkecimpung di dunia perlebahan. Jadi untuk mengatasi supaya lebah ini tidak pecah koloni ya, nanti kita coba bahas di video kali ini. Jadi selama kita berkecimpung di dunia perlebahan ini ya, itu sudah banyak banget yang mengalami banyak kendala dan mengalami banyak hal-hal unik ya untuk mengenai lebah habis cerana ini ya. Jadi kita sudah cukup banyak mengalami masalah ya dalam berternak atau membudidayakan lebah habis cerana ini ya. Yaitu dari mulai koloni itu mati semua, dan untuk ratu itu mati, dan untuk ratu itu kabur dan koloni menyusut dan tidak bisa menghasilkan madu ya, dan tidak berkembang. Terus untuk kondisi koloni itu bisa galak ya, dan banyak banget ya hal-hal yang pernah kita alami. Dan sebenarnya itu juga ada caranya semua ya, atau untuk mengatasinya itu ada semua. Dan bahkan ini di video-video kita yang sebelumnya itu juga sudah sempat kita bahas ya. Nah, jadi kita coba cek dulu ya sebelum saya menjelaskan untuk berapa bulan sekali untuk lebah ini pecah koloni. Kita coba cek dulu untuk sarang. Kita pastikan apakah untuk sarangnya ini masih ada telurnya atau tidak ya. Nah, ternyata di sini juga masih bagus ya, masih ada telur, dan telur yang sudah jadi larva. Terus ada telur baru juga ini dari sosok sang ratunya. Dan bahkan di sini juga ada bee pollen, terus nektar atau madunya. Jadi ini belum melimpah, tapi ini sudah ada, sudah berkembang lagi sekarang. Jadi ini pas kita cek kemarin ya, tapi ini kemarin tidak sempat kita videokan. Itu sangat lemah ya, untuk lebahnya itu sangat ngedrop. Itu tidak berkembang ya, tapi ini sekarang setelah kita treatment kemarin, ini sudah bagus banget ya, sudah normal lagi. Meskipun untuk koloni ini belum begitu super, tapi ini kalau sudah berkembang seperti ini sudah sangat bagus ya untuk kita lanjutkan ya, untuk kita lanjutkan di ternak lagi. Nah, jadi seperti ini kita tinggal kembalikan lagi. Jadi tidak usah terlalu lama ya, supaya lebah juga nyaman dan tidak terganggu ya, jadi supaya bisa betah. Nah, jadi langsungnya kita coba bahas ya untuk berapa bulan sekali ya untuk lebah ini pecah koloni. Jadi untuk jawabannya itu ya, itu tidak pasti ya, tidak bisa kita pastikan berapa bulan sekali ya. Karena ini berdasarkan pengalaman kita ya, selama kita berternak lebah. Itu kalau untuk memahami dari lebah ini pecah koloni itu ya, itu tidak bisa kita tebak ya berapa bulan sekali. Karena bahkan kita kemarin itu sempat ya, lebah yang kita budidayakan itu sudah hampir 2 tahun, itu juga belum pecah koloni ya, sampai sekarang. Tapi ada juga ya kemarin itu lebah yang baru kita ternakan selama 4 bulan, dan selama 6 bulan itu sudah pecah koloni sekitar 2 kali ya. Itu juga ada, kita pernah mengalami hal seperti itu ya. Jadi untuk lebah ini pecah koloninya itu berapa bulan sekali, jawabannya tidak pasti ya, tidak bisa kita tentukan. Karena kadang-kadang itu ada juga ya lebah yang sudah kita budidayakan itu sudah cukup lama ya, yaitu hampir 2 tahun juga belum pecah koloni. Tapi ada juga ya lebah yang baru kita budidayakan selama 4 bulan atau 5 bulan atau 6 bulan itu juga sudah pecah koloni sekitar 2 kali. Kita mempunyai kontak yang seperti itu. Dan untuk penyebab lebah pecah koloni ini ya, yaitu biasanya di musim-musim semi, di awal musim semi atau musim penghujan ya. Contohnya misalkan ini untuk lebah
yang dulunya itu pas kita ternakan itu ya di musim-musim kemarau atau musim panas panjang itu ya, terus tiba-tiba mulai musim semi dan itu banyak bunga-bungaan di alam, dan biasanya untuk lebah ini akan pecah koloni karena ada banyak stok makanan, jadi sehingga untuk lebah ini itu akan memecah koloni. Dan juga nih kalau untuk di satu kotak ini misalkan itu sudah full, yaitu koloni sudah penuh semua, itu juga bisa menyebabkan untuk lebah ini itu akan pecah koloni juga ya, karena akan membagi dua. Dan supaya untuk di tempat ini misalkan itu supaya bisa ada ruang ya untuk lebah-lebah yang lain. Jadi seperti itu untuk penyebab kenapa lebah itu harus pecah koloni. Dan juga biasanya disebabkan oleh faktor adanya lebah drone ya. Kalau biasanya di satu kotak budidaya kita ini banyak dari lebah drone atau lebah pejantan, itu biasanya akan memancing ya, untuk dari koloni ini akan membuat dari sel ratu baru ya, atau salon ratu baru. Dan biasanya ketika sudah menetas, kalau ratunya itu tidak dibunuh dengan ratu yang sudah lama di sini, itu maka biasanya akan pecah koloni. Dan biasanya kalau untuk lebah-lebah pecah koloni itu ya, yaitu dikarenakan untuk kotak ini itu lagi melimpah sumber pakannya. Jadi kalau sumber pakannya melimpah ya, contohnya itu seperti dari bee pollen dan juga nektar atau madunya itu ya. Ketika untuk satu sarang ini atau satu kotak budidaya kita ini itu melimpah ya untuk sumber pakannya, dan ada ratu baru ya, itu juga akan menjadi lebah ini akan pecah koloni. Karena biasanya ketika untuk lebah ini itu pecah koloni ya, itu harus mempunyai dari stok makanan yang melimpah dulu ya, atau banyak di dalam sarang ini ya. Karena biasanya ketika lebah ini pecah koloni, yang banyak ikut kabur dengan ratu baru, itu biasanya banyakkan dari lebah pekerjanya. Dan sedangkan kalau yang disisakan di kotak ini misalkan itu hanya sedikit ya untuk lebah pekerjanya, makanya untuk lebah yang di sini itu harus mempunyai dari stok makanan yang banyak ya. Dan biasanya ketika untuk lebah ini itu pecah koloni ya, itu untuk ratu baru itu masih membutuhkan koloni lebah pekerja yang banyak ya, karena supaya untuk menopang hidupnya. Jadi supaya untuk bervegetasinya itu masih banyak ya, jadi sehingga nanti bisa bertahan hidup. Dan begitu juga sebaliknya, untuk di kotak ini itu juga harus proses lagi ya, untuk memperbanyak dari koloni pekerjanya. Makanya ketika untuk lebah ini pecah koloni itu ya, biasanya di musim-musim penghujan, dimana ya di musim penghujan itu biasanya kan banyak bunga-bunga yang mekar ya. Atau awal musim semi itu biasanya banyak bunga yang mekar. Makanya lebah ini lagi melimpah untuk stok makanannya, sehingga untuk di satu kotak budidaya kita itu bisa pecah koloni. Jadi seperti itu. Dan bagaimana ini jika untuk mengatasi supaya lebah ini itu tidak pecah koloni? Sebenarnya ini juga sudah sempat kita bahas ya di video kita yang sebelumnya. Jadi untuk mengatasi supaya lebah ini tidak pecah koloni, yaitu kita harus cek 1 bulan sekali ya, untuk memastikan kondisi sarang ya. Atau mungkin teman-teman ini mempunyai dari koloni yang sudah super dalam satu kotak, ya kita bisa rutin cek ya. Karena biasanya itu ya di satu sarang itu biasanya itu terdapat adanya sel ratu ya, atau calon ratu baru ya di bawah sarangnya itu. Dan kalau memang untuk lebah kita ini tidak mau untuk pecah koloni, itu kita bisa buangin aja ya untuk calon ratu yang ada di bawah sarangnya itu ya, kalau memang tidak kita perlukan. Jadi untuk mengantisipasi ya, atau supaya lebah ini itu tidak pecah koloni ya, seperti itu ya. Ketika untuk di bawah sarangnya itu ada calon ratu baru, kita bisa pretelin aja ya, kita ambilin dan kita buangin ya, tidak usah kita tetaskan. Dan juga ini kalau banyak lebah drone ya, kalau banyak lebah drone di satu kotak ya, kita bisa kurangin aja, kita bisa buang aja untuk sarang yang ada lebah drone-nya itu ya. Tujuannya itu supaya tidak menjadi provokator atau menjadi pemancing koloni lebah lain ya, untuk membuat dari ratu baru ya. Karena biasanya ketika munculnya itu kebanyakan dari lebah drone dalam satu kotak, itu biasanya kalau koloninya itu sudah super dan sumber pakan itu melimpah, itu biasanya akan membuat dari calon ratu baru ya. Dan sehingga nanti bisa menyebabkan pecah koloni juga kalau dalam satu kotak itu kebanyakan lebah drone atau lebah jantan ya. Dan ini juga berdasarkan pengalaman kami ya, setelah kita coba amati selama berbudidaya lebah ya. Jadi kita itu berbudidaya lebah itu sudah 2,5 tahunan ya. Dan 2,5 tahunan itu kita juga belajar terus ya, sampai sekarang juga kita masih belajar. Jadi seperti itu untuk kurang lebihnya. Dan sebenarnya ini tuh masih banyak banget ya untuk cara-cara atau hal-hal yang ingin saya sampaikan lagi ya, tapi ini dikarenakan nanti untuk durasi video terlalu panjang ya, dan teman-teman ini juga nontonnya itu kadang-kadang tidak sampai full, dan banyak yang di skip juga ya. Jadi ini mungkin kita akan coba jelaskan lebih detail lagi ya di video-video kita yang selanjutnya. Dan ini untuk sekarang mungkin hanya seperti ini aja dulu ya, kita bikin video yang cukup singkat.
Dan ini sebenarnya itu masih banyak banget ya untuk penjelasan-penjelasan yang lebih penting lagi ke depannya. Tapi ini karena durasi nanti terlalu panjang ya, jadi mungkin kita akan coba lanjutkan lagi di video kita yang selanjutnya. Jadi makanya subscribe buat yang belum ya, supaya tidak ketinggalan nanti update terbarunya atau informasi terbarunya. Dan ini buat teman-teman yang sudah hadir, saya ucapkan terima kasih banyak. Dan buat sobat-sobat atau teman-teman yang sudah selalu support channel kami dari dulu, kami ucapkan terima kasih banyak ya. Dan semoga ini teman-teman atau sahabat-sahabat semua itu bisa mendapatkan manfaatnya dari channel kami ini ya. Dan ini jika ada salah kata dari saya mohon maaf ya. Dan semoga ini teman-teman bisa paham dengan apa yang saya sampaikan. Dan sampai ketemu lagi nih di video-video kami berikutnya.